Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Prilly Cahaya Fasya. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 125251034. Tugas minggu ini bertujuan menganalisis kondisi keuangan 4 proyek konstruksi yang sedang berjalan berdasarkan prinsip konservatisme PSAK 72. Analisis dilakukan untuk mendeteksi proyek yang berpotensi mengalami kerugian total atau onerous kontrak dan menghitung nilai provisi yang harus segera diakui. Oke, untuk proyek A nilai kontraknya 1.200.000.000. Untuk proyek B nilai kontraknya 800 juta. Untuk proyek C nilai kontraknya 1 miliar, dan untuk proyek D nilai kontraknya 950 juta. Nah, untuk proyek A biaya sampai saat ini adalah 700 juta. Untuk proyek B biaya saat ini 500 juta. Proyek C biaya saat ininya 600 juta, dan proyek D biaya saat ininya 400 juta. Estimasi biaya penyelesaian untuk proyek A itu di 400 juta, estimasi biaya penyelesaian di proyek B 250 juta, estimasi di proyek C ada di 500 juta, dan estimasi di proyek D ada di 480 juta. Untuk total estimasi biaya untuk proyek A ada di 1 miliar 100 juta, untuk di proyek B 750 juta, untuk di proyek C di 1 miliar 100 juta, dan untuk di proyek D 880 juta. Nah, untuk proyeksi laba atau ruginya di proyek A itu ada 100 juta, di proyek B 50 juta, di proyek C 100 juta, dan di proyek D 70 juta. Nah, untuk status onerusnya buat proyek A aman, proyek B aman, dan untuk proyek C adalah onerus, dan untuk proyek D aman. Penyelesaiannya untuk proyek A itu ada di 63,6%, di proyek B 66,7%, di proyek C 54,5%, dan di proyek D 45,5%. Nah, kita masuk ke analisis deteksi onerus per proyeknya. Untuk proyek A, total estimasi biayanya kan 1 miliar 100 juta. Masih di bawah nilai kontrak, yaitu 1 miliar 200 juta, sehingga menghasilkan proyeksi laba yaitu 100 juta. Status aman. Untuk proyek B, total estimasi biaya 750 juta, lebih kecil dari nilai kontrak 800 juta, menghasilkan proyeksi laba 50 juta. Status aman. Proyeksi C, apartemen Melati, total estimasi biaya dihitung dari biaya sampai saat ini 600 juta ditambah estimasi biaya penyelesaian 500 juta, menghasilkan total estimasi biaya sebesar 1 miliar 100 juta. Karena angka ini melebihi nilai kontrak yaitu 1 miliar, maka proyek ini memproyeksikan kerugian sebesar 100 juta. Sesuai aturan emas PSAK 72, seluruh kerugian tersebut harus diakui sekarang juga tanpa menggunakan proyek selesai. Statusnya onerus atau merugi. Nah, untuk proyek D, total estimasi biaya 880 juta, masih di bawah nilai kontrak 950 juta, menghasilkan proyeksi laba 70 juta. Statusnya aman. Nah, untuk perhitungan provisi kerugian, rumus yang digunakan provisi adalah max dalam kurung minus proyeksi laba atau rugi. Artinya provisi hanya dicatat jika proyeksi bernilai negatif atau rugi. Nah, keterangan untuk proyek A laba atau ruginya adalah 100 juta, proyek B 50 juta, proyek C 100 juta, proyek D 70 juta. Nah, untuk provisi kerugiannya diakui untuk proyek A kosong, proyek B kosong, proyek C 100 juta, dan proyek D kosong. Nah, perlu jurnal untuk proyek A tidak perlu, untuk proyek B tidak perlu, dan untuk proyek C ya catat sekarang karena proyek C tadi sudah melebihi kan.
Nah, untuk proyek D tidak perlu, hanya proyek C yang wajib mencatat provisi. 3 proyek lainnya menghasilkan laba positif sehingga nilai provisinya 0. Oke, nah untuk jurnal penyesuaian proyek C-nya ada debit dan kredit. Nah, debit itu beban-beban lain atau onerous contract loss, dan untuk 100 juta, dan untuk kreditnya provisi atau utang estimasi kewajiban itu 100 juta. Nah, sisi debit mencatat beban kerugian kontrak di laporan laba rugi periode berjalan sebesar 100 juta. Sisi kredit mencatat kewajiban estimasi di neraca sebagai liabilitas. Saat menginput di manajer IO, kolom project name wajib diisi proyek C agar kerugian ini muncul di laporan laba rugi proyek C secara terpisah. Nah, kesimpulannya dari 4 proyek yang dianalisis, hanya proyek C atau apartemen Melati yang berstatus onerous contract karena total estimasi biaya 1 miliar 100 juta menghasilkan nilai kontrak 1 miliar. Nah, menghasilkan proyeksi kerugian 100 juta. Proyek A, B, dan D semuanya aman dengan proyek laba masing-masing 100 juta, 50 juta, dan 70 juta. Sesuai PSAK 72, kerugian proyek C wajib diakui seluruhnya pada periode ini. Jurnal debit atau beban lain atau kredit provisi prinsip yang berlaku. Bad news atau rugi diakui secara good news, untung baru diakui saat terrealisasi. Inilah inti dari prinsip konservatisme dalam akuntansi konstruksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.